Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misela Sindiwijaya dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 14. Saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Muatan presentasi. Nomor 1, pengertian demokrasi terpimpin. Nomor 2, ciri-ciri masa demokrasi terpimpin. Nomor 3, sejarah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nomor 4, perkembangan ekonomi. Nomor 5, perkembangan politik meliputi pembebasan Irian Barat, gerakan non-blok, konfrontasi Malaysia, keluar dari PBB. Nomor 5, penyimpangan demokrasi terpimpin. Keenam, akhir dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional, sehingga arah negara dan kebijakannya selaras dengan ide Soekarno seperti pembebasan paksa Irian Barat dan konfrontasi Malaysia. Periode demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhir dengan berpindahnya tampuk kekuasaan kepada Soeharto yang menandai dimulainya Orde Baru pada tahun 1967. 1. Pemerintahan otoritarian, memuncaknya kekuasaan presiden atas negara. 2. Dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru. 3. Dukungan kuat dari PKI sebagai pendukung setia Presiden Soekarno. 4. Lembaga legislatif lemah, dapat diatur bahkan dibubarkan Presiden, MPRS dan DPR GR. 5. Peran partai politik terbatas, bahkan dapat dibubarkan Presiden, Masyumi dan PSI. 6. Gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya. Nomor 7. Politik luar negeri yang keras dan memihak Blok Timur. 8. Kebijakan-kebijakan monumental banyak dilakukan di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk. 9. Negara mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut, Indonesia jatuh pada masa demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno bertindak sebagai seorang diktator. Ia hampir menguasai semua sektor kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah hype pendek demokrasi yang tidak berdasarkan atas paham liberalisme, sosialisme nasional, fasisme, dan komunisme, tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan pada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Demokrasi yang menuju pada satu tujuan, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur,
yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 seperti: pertama, pembentukan Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Kedua, TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ketiga, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Keempat, pengangkatan ketua DPR GR atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden. Kelima, GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, ditetapkan oleh DPA, bukan MPRS. Dalam demokrasi terpimpin, jika tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan yang ada akan diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri. Dengan demikian, rakyat atau wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pada akhirnya, pemerintahan Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya peristiwa G30S PKI 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah. Seperti itulah penjelasan sejarah demokrasi terpimpin yang terjadi dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Perkembangan ekonomi. Untuk merencanakan perekonomian nasional, Presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada Agustus tahun 1959. Badan ini diketuai oleh Muhammad Yamin yang bertugas untuk mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan penyelenggaraan pembangunan. Badan ini kemudian berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional Bappenas pada tahun 1963. Masuknya masa demokrasi terpimpin terjadi bersama dengan kekacauan ekonomi. Pemerintahan memprioritaskan penurunan inflasi dan pengurangan mata uang yang beredar. Pemerintah juga mengimbau untuk melakukan penghematan dan penertiban manajemen terhadap seluruh perusahaan. Tapi sisi lain, pemerintah tidak mampu menahan ambisi politiknya seperti dalam penghelaan Ganevo dan Konevo yang menghabiskan banyak biaya. Di sisi lain, konfrontasi Malaysia dan Irian Barat juga menghabiskan banyak anggaran karena Indonesia membeli banyak alat-alat militer dari Uni Soviet. Kehidupan masyarakat Indonesia kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual sangat murah dan agregatnya sangat jauh dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara. Sementara kredit luar negeri akan memberikan pengaruh politik yang sangat kuat karena keadaan perang dingin yang memaksa untuk berpihak kepada salah satu blok atau fakta.
usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya besar dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Perkembangan politik. Pertama, pembebasan Irian Barat. Kedua, gerakan non-blok. Ketiga, konfrontasi Malaysia. Keempat, keluar dari PBB. Penyimpangan demokrasi terpimpin. Penyimpangan yang dilakukan antara lain: 1. Membubarkan DPR hasil pemilu pada 4 Juni 1960. Kemudian membentuk DPR RG karena menolak anggaran belanja negara yang diusulkan pemerintah. Kedua, membubarkan konstituante hasil pemilu melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ketiga, membentuk MPRS yang disusun oleh Presiden sendiri. Keempat, mengatur setiap sendi kehidupan negara melalui Manipol, Usdek, Dana Sakom. Kelima, mengangkat Ketua MPRS dan Ketua DPR RG sebagai Menteri Kabinet Kerja. Ketujuh, meningkatkan peranan ABRI dalam politik nasional. Kedelapan, membubarkan Masyumi dan PSI dalam kaitannya dengan PRRI dan Permesta. Kesembilan, kekuasaan presiden yang tidak terbatas, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan secara sepihak seperti keluar dari PBB, konfrontasi Irian Barat dan Malaysia, mengadakan Konevo dan Ganevo. Akhir demokrasi terpimpin. Gencarnya aktivitas politik internasional Indonesia seakan menutupi dinamika dalam negeri. Di Jakarta, 3 poros, PKI, TNI, dan Soekarno semakin kuat memberikan pengaruh satu sama lain. Posisi PKI semakin kuat sebagai pendukung politik Soekarno. Di sisi lain, menggiatkan upaya di akar rumput. Salah satunya mengusulkan Angkatan ke-5 dengan mempersenjatai buruh tani sebagai bentuk bantuan atas panggilan Revolusi Soekarno. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan TNI yang menganggap PKI sudah melampaui batas partai politik biasa. Muncul informasi yang menyatakan bahwa antara PKI atau TNI sedang mempersiapkan kudeta pemerintahan karena ketidaksenangan tersebut. 30 September 1965 malam, sebuah aksi yang diduga dilakukan oleh PKI menewaskan 7 perwira tinggi di Jakarta. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto selaku Men atau Panglima Angkatan Darat untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintah setelah kekacauan yang terjadi melalui Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 Super Semar. Terjadi dualisme kepemimpinan pada masa ini karena roda pemerintahan sekarang dijalankan Soeharto. Meski begitu, Soekarno menyampaikan plenawaksara pada sidang MPRS 10 Januari tahun 1967. Namun dianggap tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan peristiwa yang telah terjadi dalam hampir 2 tahun ini. Kamis, 20 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan pada pengemban TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, yaitu Soeharto. Dengan ini,
masa demokrasi terpimpin kemudian berakhir dan dipimpin oleh Soeharto. Indonesia memasuki masa Orde Baru